Panas sekali, warga mengambil kipas kecil sambil berjalan. Suhu Taipei kembali memecahkan rekor baru. Biro Cuaca Pusat Stasiun Taipei pada tanggal 13 siang mencatat suhu 38,9 derajat Celcius, menjadi suhu tertinggi di bulan Juli sejak berdirinya stasiun Taipei. Suhu tertinggi kedua di bulan Juli dalam sejarah muncul pada tahun 1921, akhir Juli 2007 dan 3 Juli 2010 dengan suhu 38,6 derajat Celcius. Suhu tertinggi pada Juli 2016 juga mencatat 38,5 derajat Celcius. CWB terus mengeluarkan peringatan suhu tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dokter menyarankan warga untuk berpayung. Selain dapat menurunkan suhu tubuh hingga 5 derajat Celcius, juga dapat melindungi diri dari sinar ultraviolet, kanker kulit, dan katarak. Pada tanggal 13, konsumsi listrik Taiwan juga mencatat rekor tertinggi dalam sejarah dengan total 37.528 kW. Sebuah truk kecil yang diduga remnya blong menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Iran pada tanggal 12. Truk tersebut menabrak sepeda motor listrik yang dikendarai dua pekerja migran Indonesia hingga meninggal. 侧车道跟美湖路交叉口刚好是高速公路它的下坡路段，从桥下刚下来，所以车速都相当的快。在做 CPR 的时候完全摸不到心跳。 Dua pekerja migran Indonesia yang meninggal bekerja di pabrik di Suau. Pengendara sepeda motor yang berusia 26 tahun meninggal di tempat, sedangkan penumpang yang berusia 24 tahun meninggal di rumah sakit. Polisi telah menangkap pengemudi atas kejahatan kelalaian. 我整个车已经全部都靠右在闪的，然后也是撞到那个护栏以后，然后喷过去再撞到他们。 Insiden terjadi di jalur turun jalan tol yang kerap terjadi kecelakaan. Pengemudi menyebutkan rem mobil blong saat turun jalan tol sehingga mobil tidak bisa dihentikan. 我车子当时时速应该80有，回不去了。我脚已经放开油门了，再踩刹车了，也是一样刹不住。 Di Taiwan, truk besar sering menyebabkan kecelakaan parah di jalan tol atau jalan raya. Masyarakat diimbau untuk menjaga jarak tertentu untuk memastikan keselamatan ketika melalui persimpangan atau berada di samping truk. Seiring meredanya wabah dalam negeri, TRA mengumumkan peluncuran wisata keliling Pulau Anak Muda, yaitu kupon wisata mingguan untuk 10 hari bagi pelajar dengan harga $900 Taiwan per 15 Juli. Dengan kupon ini, penumpang dengan tiket berdiri bisa naik kereta apa saja kecuali Puyuma, Taroko, Cruise Train, kereta tamasya, dan kereta charter. Kupon ini akan dijual dari 15 Juli hingga 15 September. TRA berpendapat bahwa kupon ini jauh lebih hemat dari tiket biasa, di mana jika berlibur ke objek wisata populer seperti Hualien dan Taitung selama liburan musim panas, tiket pulang pergi dengan kereta cepat dari Taipei lebih dari $1.500 Taiwan. Jika ingin berwisata keliling Taiwan, maka tiket ke Kaohsiung butuh $843 Taiwan, dilanjutkan ke Taitung $351 Taiwan, kemudian tiket kembali ke Taipei $760 Taiwan. Total biaya mendekati $2.000 Taiwan. Melalui kupon ini, penumpang bisa menghemat setengah biaya perjalanan. Asap putih tebal yang disertai panas menyengat terus mengepul dari Taoyuan dan Xiaoyuan di Yangmingshan. Dari penelitian jangka panjang Akademia Sinika mengkonfirmasikan bahwa Gunung Tatun adalah gunung berapi aktif. Tahun ini, jalur vulkanik Gunung Tatun telah ditemukan untuk pertama kalinya. 好像一个地底下的烟囱，科学家们推断就是说，因为我们知道底下有岩浆库，那岩浆库当然就有所谓的很高温的这些气体或者压力，它就会一直要释放出来。今年累月它可能上来的时候，还找到在大油坑这边。 Tim peneliti menggunakan metode jarak antar dua titik seismik untuk mencocokkan peta seismik gunung berapi Tatun yang diamati dari tahun 2014 hingga 2017 dan menemukan bahwa di sekitar Taoyuan dan Qingtiankang terdapat jalur vulkanik dengan kedalaman 2 km, diameter 500 meter. Jika gunung berapi meletus di masa depan, kemungkinan besar akan meletus melalui jalur ini. Di Taiwan, Lanyu dan Green Island adalah gunung berapi yang telah mati, sedangkan Pulau Kuisan dan Gunung Api Tatun masih aktif yang berkemungkinan meletus. Saat ini, 40 stasiun seismik telah dikerahkan untuk memantau kawanan Gunung Tatun untuk memahami jalur vulkanik sebelum meletus, guna memberikan peringatan dini dan pencegahan bencana. Perkembangan Gunung Api Tatun yang berada di pinggiran ibu kota Taipei selalu menarik banyak perhatian.